أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin untuk iman, ibu-ibu dan santri-santri Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh ini kita kembali bisa memulai kajian yang sudah sangat lama liburnya Bu. Pada tahun libur kemarin? 2 tahun. Karena ngawit tadi walaupun asa hoream dari ngawit tadi, tapi kamu terdekat saatnya mau mulai atau lebar itu. Jadi mengawal ini berat, tapi mudah-mudahan kayak itu nama. Insya Allah. Sami. Assalamualaikum. Seperti biasa tiap Kamis, seperti yang saya katakan, kita akan bahas sebuah kitab namanya kitab Minhajul Qasidin, mukhtasar ringkasan Minhajul Qasidin. Dan kemarin itu terus namanya kitab Tauhid tentang akidah. Ini diteraskan karena kitab ringkasan Minhaj cara hidup Al-Qasidin, orang-orang yang memiliki maksud tujuan. Karena kita itu hidup harus punya maksud dan tujuan. Mereka mana? Dugaan mereka mana? Para rugu fa'aina tadhhabun, wa kemana kamu pergi? Kumaha lamun udah tujuan kedah gaduh metode cara sistem kumaha dalam hidup. Jadi gaduh tujuan tapi tak apa kumaha cara meraih tujuan eta. Makanya ada minhaj, cara hidup orang-orang yang memiliki tujuan. Karena kalau kita lihat hari ini banyak orang hidup tapi ya mengalir gitu. Ya, makan, kerja, istirahat, tidur, hiburan gitu. Jadi puter, nggak ada tujuan. Makanya kata seorang ulama, kalau urusan dunia mah Bu sudah ditentukan semuanya. Tapi kalau urusan akhirat harus perlu kesungguhan. Kamu mencari dunia saja yang sudah ditentukan kadarnya kamu sungguh-sungguh. Kenapa mencari akhirat yang belum tahu gimana akhirnya kamu tidak sungguh-sungguh? Maka pahamilah urusan akhiratnya. Salah satunya adalah dengan mengetahui Minhaj Al-Qasidin. Dan bab pertama kali yang dibahas oleh ulama Al-Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. Al-Maqdisi adalah tentang bab ilmu. Waktu dulu pertemuan-pertama saya menerangkan tentang kitab ilmu, kitab ilmu, keutamaannya dan apa yang berkaitan tentang ilmu. Nah, ini bahas lanjutannya. Sekarang lanjutannya. Jadi dulu kata Nabi, ilmu itu sangat banyak keutamaannya. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, tidak sama orang yang berilmu dan tidak yang berilmu. Yang surat Al-Mujadalah, jadi surat Az-Zumar tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Di surat Al-Mujadalah, orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya. Terus orang yang paling takut adalah orang yang paling berilmu. Surah Al-Fatir ayat 28 yang udah. Dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan difaqihu fiddin, dipahamkan dalam hal agama. Terus dulu kata saya, semua Allah, malaikat, ahli langit dan bumi, sampai semut di lubang semut, sampai ikan di laut bersolawat kepada para penuntut ilmu. Terus mencari ilmu jalan memudahkan menuju surga. Terus malaikat lagi terbang tiba-tiba turun gara-gara menghormati orang yang
Terus orang yang menuntut ilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Seperti perumpamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sekarang lanjutannya Bu. Wa qala Ibnu Abbas berkata, innal ladzi ya'lamun nasal khair yu'alliman nasal khair tastaghfiru law kullu dabahatahud fil bahr. Sesungguhnya orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Jadi siapa saja yang mengajarkan kebaikan, walaupun satu kebaikan, Ibu Kaputra ngajarkan mincen sampah, cuma ngajarkan membuang sampah, cuma mengajarin a'alipan, ikro, cuma ngajarin makan harus pakai tangan kanan, cuma ngajarin harus jadi orang baik sedikit demi sedikit, kata Ibnu Abbas. Siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain walaupun sedikit, tastaghfir kullu dabah lahu, pasti tastaghfir lahu kullu dabah, seluruh hewan Bu. Seluruh hewan pasti akan memohonkan istighfar untuk dia. Luar biasa Bu. Jadi setelah mengajarkan ke saya, sadayana makhluk hidup, dabah teh hewan-hewan yang ada di dunia pasti memohonkan ampunan. Hatta hud fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Ini ngadoakeun ka jalmi anu sok ngajarkeun ka saya, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Di sini berarti orang itu kudu henti-henti ngajarkeun ka saya. Pagina akan beristighfar seluruh makhluk, sampai malaikat istighfar, makhluk pun istighfar. Sireum da reungit ujung memohon istighfar. Kenapa? Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Sampai makhluk-makhluk beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan kebaikan. Dijawab, ana naf'al ilmu, sesungguhnya manfaat ilmu itu yaitu Bu, mencakup segala sesuatu, hatta hud, sampai mencakup bab ikan gitu. Jadi gara-gara manfaat ilmu mencakup sesuatu sampai bab ikan, final ulama, makanya orang-orang yang berilmu, ulama arafu bil ilmi, mengetahui dengan ilmunya mayahilu wa yahrumu, apa yang halal dan yang haram. Jadi gara-gara ilmu apa mana nu halal, mana nu haram. Wa ausu bil ihsan ila kulli syai'in, dan gara-gara ilmu yang dimiliki oleh ahli ilmu, mereka bisa saling berwasiat dalam kebaikan. Mereka bisa saling berwasiat dalam kebaikan ila kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi gara-gara ilmu tahu halal haram, gara-gara ilmu para ulama nyuruh kebaikan, menasihati, berwasiat dalam kebaikan dalam segala hal. Hatta ilal matbuh wal khud, sampai dalam urusan sembelihan dan ikan. Kan nggak boleh kita menzolimi hewan. Kalaupun kita harus menyembelih hewan harus pakai ilmu. Yang mana ilmu agama. Kata Nabi kan harus pisaunya harus tajam, nggak mau itu ilmu. Mau pisau nanti ke tajam keharaan. Aduh, terkalung ke hewan dosa. Kita mau tadi kunaon, kita mau tadi kupeso atau bukan kupeso kan bahaya. Itu ada ilmu. Nggak boleh kita menzalimi hewan, ya Bu. Nggak boleh. Ukut hewan hiji, mikang hukul, atau jalu hukul. Manuk yang manuk. Si manuknya menjerit. Kawin, yang kawin. Ini manuknya Bu, lang suaranya bagus. Suaranya indah, selain nyanyi itu tengah jerit. Bukan nyanyi, kalau ilmu, ini malah nyanyi. Bernyanyi, lain tengah jerit, yang kawin, gitu. Itu jadi senang. Kenapa?
sampai-sampai ikan mau istighfar, hewan-hewan istighfar karena tadi manfaat ilmu. Ilmu tahu hal haram, dengan ilmu orang menyembelih dengan baik. Takilamun Idul Adha, udhiyah, kurban. Menyembelih itu kudu apa? Itu karena menyembelih itu tahu asal-asalan. Fa'alhamallahu ta'ala kulla, maka Allah mengilhamkan kepada seluruh makhluk itu al-istighfar, permohonan ampun. Jadi gara-gara manusia yang berilmu itu berbuat baik kepada hewan itu, maka Allah mengilhamkan kepada hewan itu untuk istighfar. Gitu Bu. Sinalau orang baik ka ucing wae bageun. Si Allah si ujung ke istighfar. Gara-gara naon? Allah mengilhamkan kepada hewan tersebut. Hitong dipikir hewan itu tidak punya perasaan. Ini gak punya perasaan. Ditajong kita. Kemarin di Antapani nunjuk aja. Si mamah nanti si mamah. Indung kucing teh. Belarian anak nak pernah pernah. Di pasien tuang ke Ali. Emang kucing juga punya perasaan. Kucing tuang. Kucing teh nyatu. Pasiennya tuh hese. Terus pas kurang jangan siat kagiles. Mama tuh dengan itu. Sambil berkaca-kaca. Kenapa senang bisa beristighfar? Karena Allah yang mengilhamkan. Jadi mengilhamkannya langsung Allah. Launjutan lihusni soni'ahim. Ini sebagai bagian karena kebaikan perbuatan orang tersebut. Jadi senang orang baik ke jami, Allah bakal mengutamakan apalagi baik kalau kita baik ke hewan, maka Allah akan mengutamakan orang itu, apalagi orang lain, baik ke manusia. Gitu. Dulu ya nasihat guru abdi, namun dirinya senang nasihat goreng, dipesek di tukang dagang, terus dipalasikan, tong bawa cangkakna ke rumah. Duduk. Nah sudah gitu. Iya jadinya tega, gitu. Tega eta bau goreng kayak itu kecil kayak itu kali terus tinggal tinggal tilas cangkang goreng. Disampaikan menjaga gitu. Kalau bagian baunya hungkul gitu. Itu apa terasa gorengnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi sampaikan ngajarkan. Enggak boleh kita menceritakan kebaikan kita makan dengan apa. Dan sana ada orang yang belum makan. Hari ini makan di sini gitu kan ada status ya. Itu tuh mengalih Facebook orang cuma can makan berhari-hari mungkinnya. Jadi sudah kudu ngarang dengan batur sampai umbar pamer makanan, pamer apapun. Di sini nanti misi eta teh. Oke. Tapi lamun ieu mah mangga kadari urang buat terang eta naon namanya. Tapi tetap kemanian. Lanjutkan. An Abi Musa dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salama ba'asani Allahu bihi minal huda wal 'ilmi kama thal ghaisin asaba arqan." Sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus Allah dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan hujan yang menimpa tanah. Jadi sinabu perumpamaan petunjuk sareng ilmu teh siga perumpamaan hujan sareng tanah. Jadi aya macam-macam jenis tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Di antaranya ada sekelompok tanah yang baik bisa menyerap air. Jadi gitu. Jadi ilmu teh petunjuk Al-Qur'an diibaratkan sebagai hujan, orang sebagai tanah. Cenah aya jalmi teh anu siga tanah anu subur, baik, bisa menyerap ilmu, bisa menyerap air.
fa'ambatal kala awal usbal kathir, sehingga menumbuhkan rumput-rumput yang banyak. Jadi lamun tanahnya bagus subur, lamun hatena alus, maka dengan ilmu yang didapat banyak menumbuhkan amal. Maksudnya wakana minha, ada juga senang di antara mereka, di antara dia ayat tanah nanti anu keras, amsakatil lemah, tidak bisa menampung air. Jadi kalakah lainnya menyerap air, malakah tergenang. Ia tambah tidak bisa menerima ilmu, kata Nabi. Jadi tidak bisa menyerap air, fanafa'u binas, tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia air itu. Jadi sampai ke si tanah keras, airnya tergenang. Jadi sina airnya tidak nyerap ke dirina, tapi cuma tergenang. Fasaribu minhu wasuku wajar. Orang lain bisa minum dari dia, orang lain bisa mengambil minum dari dia, bisa meminumi orang lain, bisa untuk tanaman-tanaman mereka, tapi tidak menyerap untuk dirinya. Itu sih. Ya, tadi mah nyerap, itu tadi bukan hiji mah tanahnya subur, ini mah tanahnya keras, hanya cuma bisa menggenang, menahan air. Wa asuman itu ifatul. Ada juga tanah yang lain. Tanah itu tidak bisa menahan air, tidak bisa menggenang air, dan tidak bisa ditumbuhkan. Di mah dua neta yang gunana. Termanfaat ke sorangan, termanfaat ke baturnya, tidak manfaat untuk siapapun. Si ilmu teh jami ilmu manfaat ke batur hukum, ke dirina tak ada manfaatnya. Itu seperti tanah yang keras tadi cuma bisa menggenang air. Tapi air paling parah, tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah gitu. Maka itulah kata Nabi, masalah manfaatnya fidillah, orang perumpamaan orang yang paham terhadap agama Allah. Jadi itulah perumpamaan orang yang paham terhadap agama Allah. Gitu. Jadi gitu ya, hafal Quran teh naon? Hafal Quran teh. Hafal Quran teh apakah hafal atau diamalkan? Lamun diamalkan berarti tanahnya subur. Tapi lamun tidak diamalkan berarti sekedar menggenang air unggul, patengali ku batur, manfaatnya diambil. Tapi diri nama sebetulnya nama kekeringan. Makanya kata Ibnu Qayyim para santri, orang yang ahlu Quran itu adalah orang yang mengamalkan Quran setiap ayat per ayat walaupun dia tidak hafal Quran. Hati-hati itu ahlu Quran sebetulnya. Yang mengamalkan Quran kata Ibnu Qayyim walaupun dia tidak hafal Quran. Tapi tetap sudah yang lebih bagus yang hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tapi lamun dibanding-banding no hafal Quran tapi tidak mengamalkan Quran, akhlaknya masih yang kacau, tidak menjaga aura, tidak menjaga tutur kata. Hafal Quran itu lebih buruk. Ya, meningkatnya lebih baik orang yang tidak hafal Quran tapi mengamalkan Quran. Ya, itu. Jadi sampai ke itu disebut tadi itu adalah ahlu Quran. Tapi lamun Qurannya bagus, hafal Quran aku akhlaknya itu lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di bumi. Diperhatikan. Kata Nabi, itulah perumpamaan orang yang paham terhadap agama Allah, wa nafa'ullah, dan Allah memberikan manfaat kepada dia, bima ba'asani, terhadap apa aku utus kepadanya, fa'ulima, maka dia mempelajari ilmu, wa'alama, dan dia mengajarkan ilmu. Di sana jalmi anu paham Al-Quran, paham agama Allah, maka dia akan senantiasa belajar dan mengajarkan orang lain. Wa masalu man lam yarfa bidzalika, adapun perumpamaan orang yang tidak mau tahu,
walam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bih, maka dia tidak akan pernah, kata Nabi, maka dia tidak akan pernah menerima hidayah dari Allah yang dimana aku diutus dengannya. Jadi sinalamun ayat jami tidak mau menuntut ilmu, maka orang itu tidak akan pernah menerima hidayah. Ini bagaimana mungkin bakal dapat hidayah, petunjuk, lamun menuntut ilmu. Ini tidak hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi sinalamun ayat jami dapat hidayah, lamun malas menuntut ilmu. Karena hidayah mas harus ditungguan, tapi dicari, dijemput, gitu. Isiga tanah subur atau tanah anu tanus, gitu bu. Sampai untuk bab ilmu bu, dulu ayah guruna Imam Malik, namanya Robi'ah bin Abi Abdurrahman. Robi'ah lamun bade angkat melari ilmu, melari hadis ya, melari hiji hadis, bade angkat ya di Bumina. Dia itu keluar gak punya uang sama sekali. Pas gak punya uang mah, lamun ibu pada angkat mas 300 kemana? 300 terongkos, dia papah lebih bisa. Kemana tuh ibu? Langsung ke kamar bismika Allahumma ahya. 300 ongkos. Nah, ibu dari Imam Malik, Robi'ah bin Abi Abdurrahman, pas menuntut ilmu nggak punya uang, naik kabur kenteng, beri naon, dicanda kenteng, dijual, soalnya jadi peter mah terongkos, kenteng naik dijual, cerita seperti gue juga kenteng, boset, kentengnya saya terus sedih hiji, bocor tuh, si ibu bakal daros eta, jadi maksudnya bukan ibu tak mau bayarkan kentengnya bocor gitu, jadi beli jual. Kalau di antaparnya harus gitu, usah tanya kontennya sebelumnya dijual, katanya bocor itu. Maksudnya gitu lihat kesembuhannya. Tuh bantu ilmu aja sambil ngajual kenteng, nggak gitu kamu mikirin kenteng, akhirnya gitu, ya. Karena itu kata Subah bin, ada nama seorang guru namanya Subah bin Aflas, seorang ulama. Sampai kata dia, man talabal hadis, siapa yang mencari hadis, Aflas, Subah bin namanya As'ad itu dari orang Subah, seorang ulama. Man talabal hadis, siapa yang belajar hadis, mencari hadis, Aflas, pasti dia akan bangkrut. Jadi lalu belajar ilmu itu pasti bakal sayap artos. Sampai-sampai dia itu saking tegaduh artos, baskom ibuna, baskom mamahnya dijual, baskom tugas kedai kumaha sampai si baskom itu teh pajeng 7 dinar di baskom mamahna saking tegaduh ongkos dijualan tuh. Di ulama dulu masih mereka gitu tegaduh artis jualan anu aya di jalan baskom mamah teh mana teh nasar baskom aduh di orang jual budakna terus ubah 7 dinar seberapa 7 dinar teh. Tadi kan seberapa gram? Dinar teh 4,4 gram. Berarti lamun harga emas 500.000 dikali 4 gram 2 juta tak? Dikali 7 dinar berarti berapa juta? 14 juta. Kita baskom dijual 14 juta. Cuman untuk apa? Mencari tidak ya tidak pernah jual baskom. Pasti izin nih. Jadi saking pentingnya ilmu agama, betul mah gitu dulu. So, di orang mana aduh, enaknya saya lebih dimudahkan. Caket, aduh, betul. Dulu teh mencari hadis wah hese. Hiji hadis nu sahih teh kudu ngajual naon sagala. Mah hese itu yang terangkeun Nabi teh naon ieu ucapan teh. Catet hiji kenging Imam Bukhari ini. Di Bukhara, di Uzbekistan. Dari hiji hadis mapah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ieu mah anya
ya guruna didinya aya cuek we nah itu kumaha beda kepentingan dulu aya namina Ishaq bin Rawahai saya namanya guruna Imam Bukhari Ishaq bin Rawahai udah sejaman dengan Imam Ahmad nah itu senal pas ayah janda anjar pegat anjar cerai ditinggal mati karena cerai ya si suami nate maut dan si suami nate galuh kitab Imam Syafi'i suhul pisan jadi buku-buku Imam Syafi'i pasti gaduh jadi buku-buku Imam Syafi'i si isatnya langsung ulama ini nikah jeung istri eta tapi nikah eta lain gara-gara bohong hayang buku eta aja kan jadi gitu niat nikah eta hayang buku sampai kaki itu nikah tujuan teh hayang buku hayang baca buku hayang ngagaduhan buku Imam Syafi'i nu seueur eta aya teh nikah gara-gara buku ya malah itu aya nu para namina teh Hisham Dimashqi berarti orang Dimashqi teh orang Damaskus itu berarti orang Irak kan Damaskus Iraknya Hisham teh bade diajar ke Imam Malik teh ayeuna di Madinah berarti di Irak ka mana ka Mekah ka Madinah ka Arab Saudi ayeuna mah tah pas bade angkat Hisham Dimashqi teh gaduh artos Hisham teh ngaical bumina dijual kajian teh itu kado bumi gitu dijual rumah yang ada di Damaskus datang ke Imam Malik di Madinah kalah ka ditenggeun dipukul gara-gara satu kesalahan itu dulu teh masih aya jadi kalau mun salah teh dipukul makanya masih misalnya dipukul ke Imam Malik lewat ajudanna pukul dia karena berbuat kesalahan tapi sepele nah pas lagi dipukul gitu si sampai wanian kaguruna faqad zolam tani kamu zolim kepadaku jauh-jauh saya datang ke dia gara-gara kesalahan sedikit saya dipukul 15 kali kata si Hisham ini wani kaguruna tidak fair ya faqad zolam tani maka aku tidak akan membebaskan kezaliman jadi gitu kalau Imam Malik gimana gitu tuh wanian murid tapi Imam Malik sok apa kifarat aku agar kamu mau merelakan pukulanku tadi di sana saya hampura we sok enak ngarah kifarat naon apa yang harus aku perbuat kepadamu katanya sambil Malik karena kamu tadi memukulku 15 kali ajari aku 15 hadis di satu pukulan satu hadis begitu Bu apa ini Imam Malik dimacakeun sebagai tebusan dari geus mukul ada kesalahan kecil sebagai kifarat. Jadi fair jadi Imam Malik guru teh. Guru teh tidak selamanya benar gitu. Kamu salah kan boleh si murid. Nah, tapi tahun di poinan umum di sini menghinakan guru di belakang di ngajakin 15 hadis. Oh, ada anak-anak itu kan dari panjang hadisnya Bu, dari hiji teh anak baru kecil panjang. Terus beres 15 hadis kata Isa bin Malik terima kasih. Sekarang saya pukul lagi aku banyak-banyaknya dia pukul tambah satu hadis lagi itu Imam Malik itu sering balik kalau yang ditunggu gara-gara dipukul jadi dapat hadis lagi itu bisa mereka hayang hadis itu ditunggu ibu tadi yang sebagai hadis gimana ibu tadi dipukul lah ya hadis tapi kayak gitu rambut lu hadisnya gitu tentu Imam Malik disebutkan kesalahannya tadi itu apa kesalahan tadi disebutkan karena membuat kesalahan kecil ya gitu lah itu membuat kesalahan beliau tadi yang kita lalui kita di hadis gitu terus saya aminatnya Yahya bin Mu'az tepatnya ngajual sendal yang udah jari kamu betul. Saya pengen cal sendal. Jadi kalau mau ngecal naon itu ayat. Aja di tegar naon. Ayat nama orang
tidak sampai gitu, tidak manual itu iya. Maka wajar lah ilmu itu benar-benar barokah. Ngarempel hafal Quran nggak ada perjuangan ada. Tak Imam Syafi'i mah salah satu menurut ilmu salah satu syaratnya adalah apa? Memiliki uang. Untuk kedua atas sesat kata Imam Syafi'i. Makanya segala dijual. Tak para ulama tidak jauh jualan gula persolaku itu ilmu. Jadi si uang nanti cuma cukup untuk mencukupi dia mencari ilmu. Kewe macan bengar, macan pensiun, kewe kinas bilang siun, karen ya. Itu orang begitu. Kan kinas setengah. Udah ke rumah tapi jadinya loh. Saat aina mumpung sehat, mumpung ayat dah. Tadi kenapa? Karena hadis-hadis kita harus kan dari keutamaan untuk ilmu itu. Dan setiap untuk tulis, bikin jadi kitab, ajarkan mereka jalan kita. Motivasinya siapa yang untuk ilmu, mengajarkan kebaikan, kalau sedikit diistighfar oleh seluruh makhluk, terus banyak keutamaan yang lain. Saking pentingnya menuntut ilmu. Ini masih bab tentang kitabul ilmi wa fadhaili, keutamaan ilmu dan fadilah-fadilahnya. Masih panjang bab ilmu oge, terus kayak menuntut ilmu wajib, ilmu non wae. Jadi bahas di pertemuan yang akan demikian dapat disampaikan. Soal kita ketemu hari Senin Bu, Pak Tosan masih tajam keterangan bahwa Selasa Senin mau dikatakan. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.